Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan memberikan kuliah rancangan percobaan dengan bahasan percobaan faktorial pada rancangan acak kelompok lengkap yang dipraktikkan dengan Microsoft Excel. Baik, mahasiswa yang saya hormati, langsung saya tunjukkan sekarang contohnya. Ini contohnya. Contohnya adalah penelitian untuk mengetahui efek kadar malat hidrosid pada dua jenis pupuk kalium terhadap berat buah melon dari tanaman melon. Perlakuan malat hidrosidnya terdiri dari 0 ppm, 5 ppm, dan 100 ppm, dan pupuk kaliumnya berupa KCl dan ZK. Perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Penelitian dilaksanakan di lahan sawah berpengairan teknis pada musim kemarau tahun 88-89 dengan jenis tanah rigosol yang memiliki satu arah gradasi kesuburan tanah. Nah, saudara mahasiswa, karena ini penekanannya pada malat hidrosid pada dua jenis pupuk kalium, maka faktor yang malat hidrosid ini penulisannya diletakkan pada faktor kedua. Jadi nulisnya adalah K dulu baru M, K1 M0 sampai K2 M2. Nah, K1 M0 ini adalah tanpa malat hidrosid dan pada KCl, pada pupuk KCl. Sedangkan pada K2 M2 ini contohnya ini adalah 10 ppm malat hidrosid dan pupuk ZK. Ya, seperti itu. Nah, ini tabelnya ada dua larik. Larik pertama adalah perlakuan. Di sini larik yang kedua adalah kolom. Jadi kolom blok ini ya. Blok. Ini warna pink. Ini adalah tabel pengamatan yang diperoleh dari perhitungan di lapang. Kemudian ini dimasukkan satu-satu dari sel blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 hingga blok 4 dari perlakuan kedua. Ini dimasukkan satu persatu. Ya. Kemudian yang hijau ini adalah, garis hijau ini adalah total perlakuan. Jadi ini ditotal. Ditotal satu persatu. Kemudian yang blok ini ditotal juga ke bawah sehingga menghasilkan kuning ini ya, total blok yang kuning. Kemudian yang merah ini adalah total dari semua ini, dari yang pink ini, merah putih ini ya. Ini adalah yang dari pink ini. Kemudian sekarang rata-ratanya silahkan juga dicari rata-rata perlakuannya ini. Ini adalah dari baris per baris ini ya, rata-ratanya. Kemudian yang merah bawahnya ini adalah juga rata-rata dari kesemuanya ini ya, dari yang warna pink. Baik mahasiswa, itu adalah tabelnya. Jadi ada dua larik baris perlakuan dan larik kolom blok yang warna kuning ya. Sekarang adalah analisis of variannya. Analisis of variannya ini Anda perhatikan ya. Analisis variannya karena ini CRBD atau RAKL ada dua varian ya. Varian pertama adalah warna kuning blok, varian kedua adalah perlakuan. Kalau galat pasti ada ya. Ya, varian yang pasti ada ini pasti galat. Maka di dalam rancangan itu RAKL itu ada dua ini. Perhatikan ada dua, 1 dan 2. Nah, hanya bedanya, apa bedanya dengan faktor tunggal? Kalau faktor tunggal ini hanya ada 1 dan 2. Kalau faktorial yang 2 ini sekarang menjadi total. Jadi derajat bebas dan jumlah kuadrat ini yang dicari. Untuk apa? Untuk membantu mencari KM dan KM-nya ini. Saya ulangi. Percobaan faktorial itu perlakuan ini, nomor 2 ini terdiri dari K, kalium, M, faktor kedua malat hidrosid, dan interaksi antara K dan M. Jadi yang dicari adalah yang
KM dan KM. Baik. Nah, saya tekankan lagi di sini bahwa yang perlakuan baris kedua ini tidak perlu dicari F hitungnya lagi. Ya, biar tidak kacau antara faktor tunggal dengan faktorial. Jadi cukup di sini aja, cukup JK saja. Cukup JK ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Ya, satu dari sumber ragam blok ya warna kuning. F hitung kurang dari 1. Nah, otomatis kalau kurang dari 1 signifikannya pasti di atas 5%, pasti itu. Ini ada 71%. Artinya apa? Artinya pembuatan blok berbeda tidak nyata. Artinya sama saja blok dibuat itu, tidak ada keragaman blok. Yang kedua, K-nya ini 18%. Berarti ini berbeda tidak nyata karena di atas 5%. Ya, 18% ini tinggi banget ini. Kemudian yang malai hidrosaid, nah ini 0,00. Ini berarti lebih dari maaf, ini bukan lebih, ini kurang dari 1%, kurang dari 1% signifikannya. Berarti malai hidrosaid ini berbeda sangat nyata. Berbeda sangat nyata karena kurang dari 1%. Sedangkan yang interaksi malai hidrosaid dan kalium ini adalah 0,82, artinya 82%, berarti di atas 5% kan, 82%. Artinya apa? Artinya bahwa malai hidrosaid pada kalium dan ZK itu tidak berpengaruh. Nah, baik saudara mahasiswa yang saya hormati, apa sih intisari dari analisis of varian ini? Ini sebetulnya adalah mencari kuadrat tengah galat ini yang warna merah putih ini ya. Di sini sebetulnya ini yang menjadi tujuan kita di dalam analisis of varian ya. Di sini yang dicari sebetulnya ya. Yang dicari utama di sini. Baik. Kalau di bidang penelitian pertanian, tiap analisis varian ini jangan lupa dicari koefisien keragamannya. Ini ada 10,57%. Nah, baik mahasiswa yang saya hormati, demikian penjelasannya. Sekarang bagaimana prakteknya menggunakan Microsoft Excel? Langsung saja kita praktekkan Microsoft Excel-nya ya. Buka Excel ya. Ini gambarannya seperti ini ada tabel seperti tadi, ini ada Nova, dibuat dengan Excel dulu. Baik, nah, saya buat sheet baru ya, kosong ini, yang ditulis di sini berat melon gitu ya, berat melon. Kemudian buat tabel, saya kopikan saja tabel yang sudah ada. Saya copy untuk mempercepat tutorial ini. Nah, ini saya copy, ini diatur dulu. Baik, pada sel C1 C7 ini Anda entrikan datanya di sini, entry satu-satu. Terus ini di entry sampai F12. Setelah itu hitung total pelakuannya dengan rumus sama dengan sum. Nah, ini gerakkan ke sini, tekan kayak gini, sum sama dengan sum C7 kolon F7 enter ya. Nah, ketemu, di copy kayak gini ya, di copy ya. Nah, itu dirapikan. Nah, baik. Nah, ini rata-ratanya sama dengan di H7 average kurung buka, gerakkan ke C7, tekan shift ya, tombolnya ditekan shift kanan, kurung tutup, enter. Nah, gerakkan lagi ke H7,
Nah, tekan kayak gini, klik tahan geser mouse-nya. Nah, sekarang yang kuning, total block. Nah, sama dengan di C13 sama dengan zoom. Gerakkan mouse-nya, tekan shift, panah bawah, kurung tutup, enter. Gerakkan lagi ke C13, geser ke kanan, ke F13. Oke, selesai. Average-nya C14 sama dengan average. Gerakkan kursor ke atas, ke C7, tekan shift, jangan dilepas, gerak ke bawah, kurung tutup, enter. Nah, ini di copy ke kanan. Oke. Nah, cek rumusnya, cek rumus average, ini zoom. Sekarang yang merah ini sama dengan zoom, kurung buka, gerakkan ke C7, tekan shift, mouse gerakkan atau panah bawah, panah kanan, ya, kurung tutup, C7 F12, C7 F12, enter. Yang average sama dengan average, gerakkan ke C7, tekan shift, pak kursor bawah, gerak, panah kanan, kurung tutup, enter. Nah, baik, ini adalah totalnya, jangan lupa disimpan. Sekarang untuk membuat totalnya ya ini di total semua ini. Nah, ini di total, ini segini, ini di total ya. Nah, di total untuk mencari JK-nya nanti taruh di sini ya, terserah Anda mau cari, urutkan. Nah, biar cepat taruh sini, sama dengan C7 ya, pangkat shift, tombol 6, tombol angka 6, angka 2, ini artinya kuadrat, enter. Nah, lalu copy ini ya, tunjuk pojok kanan bawah, nah, sampai sini ya, sampai ke 13. Nah, lepas. Nah, ini kan 13 ya, C13. Oke, di blok ini lagi, gerakkan ke kanan sebanyak 5. Nah, 5 ya, 5 itu sampai total pelakuan ya. Baik, nah ini ada pagar-pagar kurang lebar. Nah, kelihatan angkanya, kuadratnya sekarang. Jadi ini, perhatikan ini adalah miliknya kuning total. Nah, maka saya beri tanda dulu, saya blok. Nah, ini saya kasih warna kuning biar sama untuk menandakan. Oke. Jadi yang kuning K13 ini bukan ini dijumlah terus jadi K13, bukan ya. Jadi K13 ini adalah kuadrat dari C13 gitu. Kemudian ini juga, ini adalah kuadrat dari G. Sekali lagi bukan K sampai N di jumlah baru sama ini, bukan. Saya ulangi. Jadi yang O ini adalah kuadrat dari G. Nah, ini adalah hijau. Nah, hijau ya. Nah, yang bawah ini adalah kuadrat dari G13. Nah, warnanya adalah merah. Ya, saya beri warna putih. Oke. Jadi jangan keliru, ini bukan total dari O ini bukan total dari K sampai M, bukan ya. Tetapi kuadrat dari total pelakuan. Ini yang seringkali keliru. Nah, yang ini adalah pink. Ya, ini adalah pink. Nah, pink ini. Nah, jadi K sampai N ini adalah kuadratnya dari C sampai F. Ini penting.
karena ini untuk memudahkan hitung. Nah, setelah ini dibuatlah tabel bantu namanya, tabel bantu. Tabel bantu antara K dan M. K1, K2 di sini ya, yang faktor pertamanya ditaruh di kolom ya. Faktor keduanya ditaruh di baris M0, M1, M2. Nah, di L18 ini tulis sama dengan G7, ambil G7 ini, enter. Jangan dikuadratkan dulu. Ya. Saya ulangi, sama dengan G7. Terus di copy ke M2 ini. Nah, samakan ini dengan yang 3 ini. Ini adalah K1 kan. Sekarang yang kedua sama dengan K2 ini sama dengan G10 sampai G12. Nah, ini caranya di copy aja ke bawah. Oke. Nah, samakan angkanya ini 68,9 sampai 46 ini sama ya. Nah, ini adalah warna hijau kan? Nah, warna hijau. Warna hijau. Nah, jadi ini hijau. Nah, ini sama dengan ini. Ini nanti kalau dikuadratkan sama dengan kuadrat ini gitu. Nah, lalu dicari totalnya, cari totalnya. Nah, total M. Total M. Cari totalnya di sini sama dengan sum, gerakkan panah ke K18, tekan shift, panah kanan, kurung tutup, enter. Terus di copy ini, nah di copy ke bawah. Oke, ini adalah total dari M, M0, M1, M2. Oke, kasih warna apa ya, biar sama. Ini tadi dikasih warna apa ini sayang? Oh, biru ya. Nah, ini. Oke, kasih warna biru. Nah, oke. Sekarang yang K, total K. Nah, ini di L21 sama dengan sum, panah ke atas, tekan shift, panah ke atas, kurung tutup. Oke. Nah, terus di copy ke kanan. Nah, pojok kanan bawah ini ya. Klik tahan geser. Sampai sini boleh karena sama totalnya. Oke. Anda perhatikan di sini. Ada 329,3 sama kan dengan ini. Ya, gitu ya. Nah, kasih warna dulu biar ingat ya. Nah, gitu. Jadi yang sama ini. Nah, ini ada yang sama biru. Nah, berarti yang belum ada kan ini. Nah, kasih warna kuning ya. Tapi kuningnya sorry, biar tidak sama, warnanya lain aja, jangan kuning ya. Oke. Biar tidak sama kuningnya. Ya tetap kuning tapi kuningnya agak beda ya. Oke ya. Jadi ini adalah total K, ini adalah total M. Ini yang belum kita miliki. Nah, ini adalah tabel bantu. Ini baru totalnya. Nah, lalu kuadrat dari tabel bantu. Kuadrat tabel bantu. Dikuadratkan ya. Taruh di bawahnya atau di sampingnya boleh. Oke, taruh sampingnya. Nah, sama dengan sorry. Ini pindah ke sini dulu. Kalau ditarik sampingnya, ini pindah sini. Nah. Oke, saya pindah.
Nah, sekarang taruh di P ya, taruh di P. Ini akan tabel bantu ini semuanya akan dikuadratkan. Nah, luruskan di sini ya, sama dengan ini L18 dikuadratkan ya, tekan tombol shift angka 6 lalu 2 enter. Nah, ini akan sama dengan O7 ini, O7 ini 4290.25 kan ketemunya. Lalu di copy ke bawah. Ya. Kalau masih kayak gini langsung keret ke kanan sebanyak 3. Cepat kan? Oke. Nah, sekarang lihat. Yang sekali lagi ini hampir sama dengan ini. Yang P21 ini bukan jumlah dari P18 sampai 20 bukan. Jadi P21 ini adalah kuadrat dari L21. Sekali lagi, P21 adalah kuadrat dari L21. Ini yang banyak keliru. Jadi bukan di total ya. Nah, ini warnanya saya samakan kan gitu kan. Nah, ini warnanya yang R, ini warnanya tadi biru ini ya. Oke, yang R warnanya adalah merah. Nah, hurufnya putih. Nah, sama kan? Nah, yang P sampai Q ini ya tentu saja ini adalah hijau. Nah, sama dengan ini, sama dengan O. O sampai O7 sampai O12 sama dengan P sampai Q. Nah, yang kita butuhkan adalah P, Q, dan R ini, R18, R20. Baik, mahasiswa yang saya hormati, inilah tabel bantu yang sudah berhasil dibuat. Ya. Ini tabel bantu. Kuadrat tabel bantu yang di sini. Kuadrat tabel bantu. Jadi kuadratnya. Yang ini, yang di K sampai O ini adalah kuadrat dari tabel pengamatan. Yaitu sel mulai dari sel C7 sampai dengan G12. G12 ya. Jadi kuadratnya dari sel 7 ini sampai G12 ini adalah di K sampai O. Sedangkan kuadrat bantunya ini adalah sel L sampai N. Jadi perhatikan baik-baik. Ini adalah untuk memudahkan nanti perhitungan analisis of varianya. Baik. Sekarang kalau sudah ada tabel ini, langkah berikutnya buat ANOVA-nya, buat tabel ANOVA. Saya kopikan aja biar cepat ANOVA-nya. Saya biar cepat kayak gini, saya copy. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tentunya rumusnya error semua ya, karena copy ya. Oke, saya buang dulu ini. Oke, ya saya buang. Nah, saya copy tadi untuk mempercepat tutorial ini. Jadi Anda tidak boleh ngopi ya. Anda buat seperti ini ya. Diatur dulu ini perlakuan. Oke, buat seperti ini. Nah, yang di blok ini kayak gini warna. Yang warna ini hitam ini tidak kita hitung nanti ya, tidak akan dihitung. Ya, tidak akan dihitung ini yang warna ini. Jadi bikin dulu seperti ini. Ya. Ini saya kosongi dulu nih. Baik. Sekali lagi dalam analisis varian RAKL ini ada dua ragam ya. Jadi maka di dalam CRBD ya
ANOVA-nya ini ada dua ragam ya. Dua ragam, satu blok, dua perlakuan. Hanya karena ini faktorial, perlakuannya dipecah menjadi K, M, dan interaksi malek, hidrosid, dan kalium. Buat seperti ini. Lalu dihitung derajat bebasnya masing-masing ragam. Derajat bebasnya blok ada 4 kan, berarti 4 kurang 1. 4 kurang 1. Perlakuannya ada berapa? Ada 6, berarti 6 kurang 1. Ya. K-nya ada berapa? K-nya ada 2, berarti 2 kurang 1. 2 minus 1. M-nya ada berapa? M-nya ada 3, berarti 3 minus 1. K kali M ya tentu saja 1 kali 2 ya, 2 ketemunya ya. Gitu. Sekarang totalnya ada berapa? Totalnya itu rumusnya begini, sama dengan faktor pertama 2, faktor ketiga faktor kedua adalah 3, ulangannya ada 4 dikurangi 1. Itu aja nulisnya. 2 kali 3 kali 4 minus 1. 2, 3 ya. Terus galat. Ya, galat ini sama dengan total dikurangi dB blok dikurangi dB perlakuan. Gitu. Enter. 15. Jadi totalnya ini dikurangi dB blok dikurangi dB perlakuan, ketemunya 15. Atau karena ini era KL, ya sekali lagi karena ini era KL, maka galat ini adalah perkalian antara 3 dan 5, ketemunya adalah 15. Begitu mahasiswa yang saya hormati. Kemudian JK-nya ini sekarang jumlah kuadrat ya, santai aja, santai. Kuning, warna kuning, lihat warna kuning ya, mana warna kuning? Nah, ini warna kuning ya. K sampai N. K13 sampai N. Ini warna kuning kan? Rumusnya gimana? Tulis di D16 sama dengan sum K ini di blok ya, yang kuning tadi, kurung tutup dibagi 6, ya 6 itu adalah perlakuannya, dibagi faktor koreksinya ini adalah O ini, ya, dibagi 24. 24 adalah total perlakuannya, total pengamatannya kan 24. Oke, jangan lupa yang kuning dibagi 6, 6 karena itu banyaknya perlakuan, dikurangi O13 dibagi 24. Oke, enter. Sekarang yang perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan hijau sama dengan sum kurung buka cari perlakuan hijau. Nah, ini gerakkan ke sini. Kurung tutup dibagi ya, 4 bagi ulangannya dibagi 4 dikurangi O13 dibagi 24 ya. Nah, saya sorot sini ya. Jadi sum ini O7 sampai O12 dibagi 4, pembaginya 4 ya, dibagi banyaknya bloknya dikurangi O13 dibagi 24, enter. Oke. Ya. Oke. Sekarang langkah berikutnya adalah menghitung total. Ya. Sama dengan yang ada dulu, yang ada sudah dikuadratkan ini. Boleh bebas nih kalau kayak gini karena ini sudah dikuadratkan semua. Sum total ya, sum kurung buka ya, total itu berarti pin ini. K 7 sampai N 12 kurung tutup dikurangi, kalau total jangan dibagi ya,
dikurangi O13 dibagi 24. Ingat, sorry 24. Nah ini ya, dibagi ini kan sudah ada warnanya, ini biru, ini ada warnanya merah gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, nah betul, enter. Nah. Oke, kalau sudah tinggal galat ya, tinggal galat. Ya, galat tentu saja di D31 sama dengan D32 dikurangi D26 kuning dikurangi D27. Oke. Enter. Dah, selesai. Ini selesai untuk faktor tunggal. Nah, kalau faktor tunggal kayak gini udah selesai. Nah, karena ini faktorial, saudara mahasiswa yang saya hormati, Anda jangan lupa bahwa sekarang yang nomor 2 yang perlakuan itu hanya sebagai total sekarang. Baik, ada tabel bantu di sini, kuadrat tabel bantu kan ini tadi sudah dicari, yaitu ketemunya 140 ini ya kan. Jadi saya ulangi, yang ini kan sama dengan ini. Nah, berarti kan sudah ini. Sekarang yang belum adalah yang kuning ini, yang K1, K2 sama yang M1, M2, M3. Oke, baik. Sekarang ke sini. D28 sama dengan sum ya, K ya, ini bagi ini kurung tutup dibagi. Ayo pembaginya berapa? Ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, terus ulangannya 4. Berarti dibagi 12. Dikurangi 13 dibagi 24. Nah, ini perhatikan rumusnya di sini. Sum P21 sampai Q ini ya. Dibagi 12. 12 itu karena ini ada 3, ada 3M, kemudian ulangannya ada 4. Berarti 3 kali 4, 12. Ya, enter. Sekarang yang M ini. Ya, M yang R18, 19, 20. Sama dengan sum kurung buka, gerakan ke sini. Oke. Kurung tutup dibagi. Ayo dibagi berapa? Ini ada 2 ya. Kemudian ulangannya ada 4. Berarti dibagi 8. Dikurangi O13 dibagi 24. Enter. Nah, ketemu sudah. 135,63. Nah, sekarang yang K kali M. Ya, tentu saja enggak, karena sudah diketahui perlakuannya, total perlakuan ya. Total perlakuan dikurangi K dikurangi M. Nah, gitu. Ya. Nah, ketemu 0,86. Ini D828 sampai D30 kalau di total ketemunya adalah 140,57. Karena KM dan KM ini yang warna hijau di sini adalah bagian daripada total perlakuan. Gitu. Jadi enggak ya, makanya perlakuan ini jangan dicari lagi yang ke sini ya. Karena ini sudah dipecah di 3. Jadi ini intinya faktorial itu ada di sini nanti. Ya, ada di sini ya. Saya kasih bold sini. Penekanan bold dan miring ya. Nah, itu penekanannya di situ. Nah, kalau sudah ketemu JK, Anda kan sudah tahu faktor tunggal yang kemarin. Kuadrat tengahnya ya. Kuadrat tengah itu JK dibagi blok JK dibagi derajat bebasnya. D dibagi sin ini.
Nah, enter. Nah, ini untuk mempercepat. Ya, untuk mempercepat di blok aja, ditaruh di E26, copy ke bawah. Nah, sampai sini. Ya, selesai. Nah, hanya warnanya ganti ya, nggak masalah. Nanti warna dikasih lagi. Oke, F hitung sekarang. Sekarang untuk mempercepat F hitung sama dengan kuadrat tengah dibagi galat. Semuanya dibagi galat. Ini E. E berapa ini? E26 dibagi ini. Dibagi semuanya dibagi ini. Nanti semuanya dibagi E31. Jadi E31 dalam ini kuadrat galat ini adalah pembagi semuanya nanti. Oleh karena itu ini dimutlakkan ya. Caranya ini E31 di blok, tekan tombol F4 ya. Kalau di laptop tekan Fn, tombol F4 ya. F4. Nah, nanti ada tandanya dolar E31. Saya ulangi. F hitung itu pembaginya semuanya adalah kuadrat tengah galat. Nah, untuk memudahkan perhitungan, caranya adalah di F26 ini, F hitung blok, tulis E26 dibagi dolar E31. Dolar E31 itu adalah kuadrat tengah galat. Di enter. Lalu di copy. Kembalikan lagi, ini di copy. Nah, tarik ke bawah ini sampai di ini. Nah, ini mesti ketemu satu paling bawah. Cepet kan? Hanya warnanya jadi kuning semua. Oke. Biarin dulu kuning ya. Sekarang F5%. F5% itu enggak usah cari tabel. Rumus F INV sama kurung 5 probability derajat bebas 1 derajat bebas 2 5%, C26, C31 kurung tutup ya. Nah, sekali lagi ini bisa di copy langsung ke bawah ya, langsung di bawah copy. Maka di C31 ini diantar dulu aja ya. Ini nanti ke bawah nggak usah nyari lagi, tinggal copy ya. Nah, yang ke bawah ini nggak perlu nyari, di copy aja, nggak perlu nulis maksud saya. Caranya di sini, digerakkan lagi ke sini ke G26, terus di blok di sini, tekan Fn4, tombol Fn4, dikasih dolar ya. Nah, ada dolarnya itu, dolar C dolar 31 di enter. Tetap sama ketemunya, lalu di copy. Nah, sampai G30 ya. Yang galat nggak usah. Nah, cepet kan? Yang F sekarang, yang F 1% sama nih rumusnya. Saya ulangi, sama dengan FINV 1%, koma ya, ini koma C31. C31 nya ada dolarnya, tekan tombol F4 ya, kurung tutup. Nah, gitu. Jadi saya ulangi, FINV kurung buka 1%, koma C26 itu C26 itu derajat bebas blok, koma C31 derajat bebas galat. Nah, ini bertandakan, ini perhatikan, dikasih dolar, dolar C dolar 31. Nah, copy ke bawah, dah selesai. Untuk tabel 1%-nya kalau dibutuhkan. Tapi menurut saya ini sudah tidak perlu kalau sudah pakai Excel ya. Ini nggak perlu lagi sebenarnya, karena nanti kita cari yang sheet ini. Sekali lagi,
kalau menurut saya ini sudah tidak perlu lagi karena bisa diganti dengan SIG langsung ya. Oke. Tapi banyak dosen masih menghendaki ada tabel 5%. Apa sih gunanya tabel 5% ini? Untuk membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti dianggap signifikan gitu ya. Nah, penggantinya sekarang adalah rumus signifikansi ini dengan rumus FDIS ya. X ini adalah F hitung. Ini F26, derajat bebas bloknya, C26, derajat bebas galatnya. Nah, gitu perhatikan. Lalu dikasih dolar C31-nya. Caranya adalah tekan tombol Fn di laptop ya. Terus tombol F4 di atas sendiri itu. Nah, kurung, tutup, enter. Jadi cepet kan? Nah, copy ke bawah sini. Selesai sudah. Nah, warnanya jadi ya oke, kasih warna lagi. Nah, untuk yang perlakuan mulai dari E ini E27 sampai ke sini tidak dibutuhkan, ditutup aja. Nah, ini tidak dibutuhkan ini. Nah, hitam ya. Sorry. Ini kuadrat tengah perlakuan sampai sini nggak dibutuhkan lagi ya, hitam. Gitu. Wah, kejam itu ya. Hitam. Nah, ini di hijau. Nah, kasih hijau lagi. Nah, kan gitu. Ya, ini pink, tetap pink. Nah, ini yang utama ini sebetulnya yang mau dicari ini. Saya besarkan ya. Nah, 2,1 inilah intinya analisis varian ya. Kenapa nanti dipakai di perhitungan selanjutnya. Oke. Tadi saya jelaskan ini adalah 0,01%. Saudara mahasiswa yang saya hormati, itu sudah selesai. Jadi yang dibaca sebetulnya sekarang dengan perhitungan Excel adalah yang ini, yang SIG ini, yang cukup yang di SIG ini ya. Nah, ini sekarang dengan kemajuan perhitungan pakai Excel, F tabel ini sebetulnya tidak diperlukan lagi. Ini bisa ditutup. Nah, gitu ya. Gitu. Karena secara otomatis sudah langsung diketahui berapa signifikansinya. Ini saya beri contoh begini. Blok itu F hitungnya 0,47. Itu kurang dari 3,29. Artinya kalau F hitung kurang dari 5%, F tabel berarti itu tidak signifikan NS gitu. Nah, ini kalau seperti biasa ya. Nah, dengan perhitungan Excel ini sudah diganti SIG. Ketemu 0,71. Ini artinya bahwa blok ini memiliki tingkat error sebanyak 71% gitu. Nah, gitu. Contoh yang kedua, K. Ini F hitungnya 194. Ini kurang dari 454, kurang dari 5%. Artinya apa? Ini artinya NS, non signifikan. Nah, karena ada SIG ini ada nilainya 18%. Artinya apa? Errornya 18%. Sedangkan di dalam penelitian pertanian dianggap signifikan kalau errornya kurang dari 5%. Ini 18%. Nah, yang M sekarang. M ini F hitungnya 32,2, lebih besar dari 368. Bahkan lebih besar dari F1%, 636. Ini artinya apa? Bintang 2. Beda sangat nyata. Beda sangat nyata. Kenapa? Karena ini adalah
kurang dari 1%. 0,00 kan kurang dari 1%. Sebaliknya yang interaksi ini F hitungnya 0,20 kurang dari 368. Berarti ini non signifikan. Begitu cara bacanya. Cukup di situ. Terakhir adalah koefisien keragaman. Rumusnya adalah sama dengan ya, error ini, galat ini dikuadratkan pangkat sip angka 8 ya, pangkat 6 sip angka 6,5 itu kuadrat dibagi rata-ratanya, ini dibagi H ini H14 ya, dikali 100 gitu. E31 pangkat setengah, ini berarti akar, ini akar, dibagi H14 rata-ratanya kali 100%. Oke, ini ketemu. Baik saudara yang mahasiswa yang saya hormati, sudah berakhir perhitungan CD ragam. Silakan dipelajari untuk data yang lain ya. Rumusnya seperti itu. Mudah dengan Excel, Anda bisa bereksperimen dengan data penelitian Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.